Di balik kemewahan dan gemerlap emas, tersimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah toko emas yang tak pernah sepi pembeli. Namun setiap tahun, selalu ada pegawai yang hilang tanpa jejak. Mereka tak pernah kembali, dan alasan yang diberikan sang pemilik selalu sama, pulang kampung. Namun benarkah begitu? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Sebuah perjanjian terlarang dengan makhluk gaib, yang menuntut tumbal manusia demi kekayaan tak terbatas. Malam ini, kami akan membuka kisah nyata yang membuat warga desa geger. Pesugihan misterius pemilik toko emas, tumbalkan pegawai setiap tahun. Di tengah kota kecil yang suasananya damai, berdiri sebuah toko emas megah bernama Sinar Jaya. Bangunannya menjulang dengan dinding kaca yang berkilau, memantulkan cahaya matahari hingga membuat siapapun yang lewat pasti menoleh. Warga sering berkata bahwa toko emas itu seperti istana kecil yang penuh kemewahan. Tak peduli siang atau malam, toko itu selalu ramai oleh pembeli. Bahkan saat toko-toko lain sepi karena krisis, Sinar Jaya tetap dipenuhi orang yang datang membawa uang tunai untuk membeli perhiasan. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan, sebab keberuntungan seperti itu mustahil datang tanpa alasan. Pemilik toko emas itu adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Surya. Penampilannya sederhana, jarang terlihat mengenakan pakaian mewah, namun semua orang tahu kekayaannya melampaui pengusaha lain di kota itu. Bisnisnya berkembang pesat hanya dalam waktu singkat, bahkan lebih cepat dari pengusaha emas senior yang sudah puluhan tahun berdagang. Banyak orang mengaguminya, tapi tak sedikit juga yang curiga. Sebab, tak ada yang tahu dari mana modal awalnya datang. Beberapa orang tua di kampung bahkan berbisik-bisik, menduga ada sesuatu yang tidak wajar di balik kejayaan Pak Surya. Hal yang paling mencolok dari toko emas itu adalah pergantian pegawainya. Hampir setiap tahun, wajah-wajah baru muncul di balik etalase kaca. Para pegawai lama seakan menghilang tanpa kabar. Anehnya, tidak ada satupun yang pernah kembali berkunjung atau bahkan terdengar bekerja di tempat lain. Mereka seolah ditelan bumi. Namun, karena toko emas itu selalu memberi gaji tinggi, para pemuda dari desa-desa sekitar tetap berbondong-bondong melamar pekerjaan di sana, berharap bisa mendapat keberuntungan yang sama. Meski begitu, banyak pelanggan sering merasakan sesuatu yang aneh ketika memasuki toko emas itu. Udara di dalam terasa dingin, bukan dingin dari pendingin ruangan, melainkan dingin yang menusuk tulang. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan samar melintas di kaca etalase, padahal hanya ada mereka dan pegawai yang berjaga. Namun karena godaan emas begitu besar, kebanyakan orang menepis perasaan aneh itu, memilih fokus pada kilauan perhiasan yang terpajang rapi. Pak Surya dikenal sangat disiplin terhadap para pegawainya. Ia jarang tersenyum, tatapannya tajam dan penuh wibawa. Namun, di balik sikap dinginnya, ia selalu memberi imbalan besar kepada siapapun yang bekerja keras. Kontras antara kemurahan hati dan aura misteriusnya membuat orang semakin penasaran. Ada kalanya ia menutup toko lebih awal tanpa alasan jelas. Dari luar, orang-orang hanya melihatnya masuk ke ruang belakang sambil membawa kotak besar, lalu toko terkunci rapat hingga keesokan harinya. Warga sekitar sering bergosip bahwa kekayaan Pak Surya tidak berasal dari sekadar berdagang emas. Ada yang mengatakan ia pernah melakukan perjalanan ke Gunung Angker, ada pula yang bersumpah melihatnya berjalan sendirian di kuburan tengah malam. Namun tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Semua memilih diam, karena mereka tahu, berurusan dengan orang kaya yang penuh misteri hanya akan membawa masalah. Ardi, seorang pemuda desa, sering mendengar cerita itu sejak kecil. Saat ia merantau ke kota dan melihat langsung toko emas Sinar Jaya, rasa penasarannya semakin besar. Ia heran bagaimana toko yang penuh kejanggalan itu tetap menjadi pusat perhatian banyak orang. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada rahasia kelam yang disembunyikan di balik kilauan emas yang memukau mata. Hari demi hari, toko emas Sinar Jaya semakin makmur, sementara rumor terus beredar di kalangan masyarakat. Sebagian menganggapnya hanya gosip iri hati,
sebagian lain yakin ada sesuatu yang gelap mengintai di balik kejayaan itu. Namun satu hal yang pasti, setiap kali ada pegawai baru, orang-orang tahu waktunya sudah dekat sebelum yang lama menghilang. Misteri itu terus menggantung di udara, menanti seseorang yang berani membongkarnya. Setiap tahun, tanpa pernah terlambat sehari pun, papan pengumuman lowongan kerja selalu terpampang di depan toko emas Sinar Jaya. Lowongan itu seakan menjadi tradisi tahunan. Dibutuhkan pegawai baru, gaji tinggi, tempat tinggal disediakan, begitu bunyi iklannya. Kalimat sederhana itu sudah cukup membuat puluhan pemuda antre mendaftar. Anehnya, tak ada syarat pendidikan atau pengalaman. Cukup sehat jasmani, berusia di bawah 30 tahun, dan bersedia menandatangani kontrak kerja. Orang-orang tidak pernah curiga, karena siapa yang bisa menolak gaji besar dan fasilitas lengkap. Namun, di balik proses rekrutmen yang tampak biasa, ada aturan ganjil yang selalu diberlakukan. Setiap calon pegawai diminta menandatangani kontrak tanpa boleh membaca isi detailnya. Bila ada yang mencoba membaca, Pak Surya hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Kalau tidak percaya, silakan pergi." Banyak orang lain yang ingin bekerja di sini. Entah kenapa, kata-katanya seakan membawa sugesti kuat. Calon pekerja yang tadinya ragu, mendadak merasa yakin untuk langsung menandatangani. Ardi, seorang pemuda desa yang baru merantau, termasuk salah satu yang melamar tahun itu. Ia sebenarnya tak begitu percaya cerita-cerita aneh tentang toko emas Sinar Jaya, namun desakan hidup membuatnya berani mengambil risiko. Saat diwawancara, Pak Surya hanya menatapnya dalam-dalam dengan mata tajam. "Kau terlihat kuat, ingat baik-baik, jangan pernah bertanya tentang ruang bawah tanah toko ini," ucapnya dingin. Ardi sempat bingung, tapi karena butuh pekerjaan, ia hanya mengangguk tanpa banyak tanya. Hari pertamanya bekerja terasa menyenangkan. Emas-emas berkilauan di etalase membuat mata terpana. Pelanggan datang silih berganti, dan Ardi sibuk melayani sambil belajar menghitung transaksi dengan teliti. Namun, sejak awal, ia merasakan hawa aneh di toko itu. Bukan sekadar dingin, melainkan seperti ada mata tak terlihat yang terus mengawasinya dari sudut ruangan. Setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya pantulan wajahnya sendiri di kaca. Ketika jam istirahat tiba, Ardi mencoba berbaur dengan pegawai lain. Mereka tampak ramah, tapi ada jarak yang sulit ditembus. Saat ia bertanya tentang pegawai lama, salah satu dari mereka, seorang pria bernama Roni, hanya menunduk dan menjawab singkat, "Sudah waktunya mereka pergi." Ardi menunggu penjelasan lebih lanjut, tapi Roni buru-buru mengalihkan topik, seolah ada sesuatu yang tidak boleh dibicarakan. Semakin hari, rasa penasaran Ardi makin tumbuh. Ia mulai memperhatikan pintu besi besar di ujung koridor belakang. Pintu itu selalu terkunci rapat dan tak seorang pun diizinkan mendekat. Beberapa kali, ia mendengar suara samar dari balik pintu, seperti bisikan, erangan, bahkan suara rantai beradu. Namun setiap kali ia mencoba mendekat, perasaan takut luar biasa menyerangnya, membuat kakinya lemas. Suatu sore, ketika toko hampir tutup, Ardi memberanikan diri menanyakan tentang pintu itu pada pegawai senior. Dengan wajah pucat, senior itu hanya berkata, "Kalau kau ingin bertahan lama di sini, pura-puralah tidak tahu apa-apa." Kalimat itu membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Ia sadar ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan hilangnya para pegawai lama. Malam itu, saat ia berbaring di kamar kos yang disediakan, bayangan pintu besi itu terus menghantui pikirannya. Ia memejamkan mata, namun suara-suara samar kembali terdengar seolah mengikuti sampai ke dalam mimpinya. Ia bermimpi melihat ruangan gelap penuh emas yang berlumuran darah, dan di tengahnya berdiri sosok tinggi besar berwajah menyeramkan. Saat terbangun dengan keringat dingin, Ardi tahu satu hal, pekerjaannya di toko emas Sinar Jaya bukan pekerjaan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya menunggu di balik pintu terlarang itu. Malam itu toko sudah sepi, para pegawai pulang lebih awal, hanya Ardi yang diminta Pak Surya untuk merapikan stok emas.
Kesunyian begitu mencekam, hanya terdengar bunyi jam dinding berdetak pelan. Saat ia menata kotak perhiasan ke rak belakang, tiba-tiba telinganya menangkap suara samar dari arah pintu besi yang terlarang. Suara itu lirih, seperti seseorang yang mengerang kesakitan, bercampur dengan tangisan pilu. Ardi terdiam kaku, jantungnya berdegup kencang, bulu kuduknya berdiri tanpa bisa ia kendalikan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi karena kelelahan. Namun semakin ia berusaha mengabaikan, suara itu makin jelas, suara seseorang memohon, "Tolong, lepaskan aku." Ardi menelan ludah, rasa takut bercampur rasa penasaran menekan dadanya. Ia melangkah pelan mendekati pintu besi, tangannya hampir menyentuh gagang pintu yang dingin seperti es. Saat itu, ia merasakan hawa dingin menusuk yang berbeda dari pendingin ruangan, seperti embusan angin dari dunia lain. Tiba-tiba suara berat bergema, "Jangan mendekat." Ardi tersentak mundur, hampir menjatuhkan kotak emas yang dibawanya. Dari bayangan kaca, ia melihat sosok Pak Surya berdiri di belakangnya. Tatapan mata pemilik toko itu tajam, seolah menembus pikirannya. "Ingat peringatanku, jangan pernah ke sini. Apapun yang kau dengar, pura-puralah tak mendengar," ucapnya dengan suara datar namun penuh ancaman. Ardi hanya bisa mengangguk ketakutan, meski rasa penasarannya semakin membara. Sejak kejadian itu, suara-suara aneh dari ruang bawah tanah sering muncul di telinganya. Kadang di siang hari saat toko ramai, ia mendengar bisikan samar menyebut namanya. Kadang saat malam, suara tangisan terdengar begitu nyata hingga membuatnya sulit tidur. Anehnya, pegawai lain seolah tidak mendengar apa-apa. Mereka tetap bekerja seperti biasa, seolah sudah terbiasa dengan kejadian itu atau sengaja menutup telinga. Ardi semakin curiga ada sesuatu yang kelam di balik pintu besi itu. Ia mencoba menanyakan kembali pada Roni, pegawai senior yang dulu menasihatinya. Namun Roni hanya menunduk dan berbisik, "Kalau kau ingin hidup, jangan cari tahu." Semua yang masuk ke ruang itu tidak pernah kembali. Setelah mengatakan itu, wajah Roni berubah pucat dan ia buru-buru pergi, meninggalkan Ardi dengan 1000 pertanyaan di kepalanya. Malam berikutnya, Ardi bermimpi aneh. Ia melihat dirinya terikat rantai emas di ruang bawah tanah yang gelap, sementara sosok tinggi besar berdiri di samping Pak Surya. Makhluk itu berwajah hitam dengan mata merah menyala, tangannya panjang penuh kuku tajam. Ia mendengar jeritan orang-orang di sekitarnya, wajah mereka samar tapi terasa familiar. Saat makhluk itu menoleh padanya, Ardi terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Rasa takut membuat Ardi ingin berhenti bekerja, tapi bayangan gaji besar dan janji masa depan lebih baik membuatnya bertahan. Ia terjebak antara kebutuhan hidup dan insting untuk kabur. Setiap hari, ia bekerja dengan hati was-was, selalu mencuri pandang ke arah pintu besi. Seolah pintu itu bukan sekadar besi mati, melainkan mulut neraka yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Dalam hati kecilnya, Ardi berjanji suatu hari ia akan membuka pintu itu dan mencari kebenaran. Ia merasa suara-suara yang terdengar bukan sekadar halusinasi, melainkan jeritan nyata dari orang-orang yang hilang sebelumnya. Dan jika benar, maka ia bisa saja menjadi korban berikutnya. Kesadaran itu membuatnya gelisah, namun juga menyalakan api keberanian. Rahasia ruang bawah tanah itu harus terungkap, meski taruhannya nyawa. Malam Jumat Kliwon, toko emas Sinar Jaya selalu berbeda dari biasanya. Jika hari lain toko tutup pukul 9 malam, kali ini pintunya digembok sejak sore. Semua pegawai dipulangkan lebih awal dengan alasan yang sama setiap bulan, ada perhitungan stok. Namun, Ardi yang sudah bekerja beberapa minggu mulai menyadari bahwa alasan itu hanyalah kedok. Ada sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi setiap malam Jumat Kliwon, sesuatu yang sengaja ditutupi dari para pegawai. Rasa penasarannya memuncak. Malam itu, alih-alih pulang ke kos, Ardi bersembunyi di balik deretan ruko kosong yang letaknya tepat di seberang toko emas. Dari sana, ia bisa mengamati gerak-gerik Pak Surya.
Saat jam menunjukkan pukul 8, lampu toko tiba-tiba mati, hanya menyisakan cahaya redup dari dalam ruang belakang. Tidak lama kemudian, Pak Surya terlihat keluar sebentar, membawa sebuah kotak hitam besar. Gerakannya tergesa, matanya berkilat aneh, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang berharga. Pak Surya masuk kembali ke toko, lalu mengunci pintu dari dalam. Ardi yang mengintip dari celah jendela samping melihat bayangan samar bergerak menuju pintu besi bawah tanah. Hatinya berdebar kencang. Dari balik kaca, ia bisa melihat cahaya lilin berkelap-kelip, diiringi asap kemenyan yang menyusup keluar lewat ventilasi kecil. Suara lantunan mantra dalam bahasa yang tak dipahami bergema pelan, lalu semakin keras dan berat. Ardi nyaris tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Semakin lama, suasana di dalam toko berubah menyeramkan. Bayangan hitam raksasa perlahan muncul di dinding, seolah sedang menunduk menerima persembahan. Ardi menahan napas saat melihat sosok itu, tinggi, kurus, berwajah menyeramkan dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak nyata, tapi jelas bisa dilihat dengan mata telanjang. Ia mendengar suara berat seperti bisikan dari makhluk tersebut, dan Pak Surya tampak berlutut sambil mengangkat kotak hitam ke hadapan bayangan itu. Ardi merasakan tubuhnya kaku, tak sanggup bergerak. Namun ia terus memaksa dirinya menatap. Dari kotak hitam itu, Pak Surya mengeluarkan perhiasan emas yang ia taburkan di atas altar kecil. Lalu, dengan tangan bergetar, ia meneteskan cairan merah ke atas emas tersebut. Ardi tercekat, itu bukan cairan biasa, melainkan darah segar. Hidungnya mencium bau anyir yang keluar bersama asap kemenyan, bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara jeritan samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Seolah berasal dari dasar ruang bawah tanah. Jeritan itu bercampur tangisan dan permintaan tolong yang membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Sementara itu, Pak Surya terus melantunkan mantra, suaranya meninggi, lalu merendah, lalu meninggi lagi, seperti sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Bayangan hitam itu menggerakkan kepalanya perlahan, seolah memberi tanda persetujuan. Ardi tak tahan lagi. Ia mundur beberapa langkah dari tempat persembunyiannya, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar kini bahwa rumor warga selama ini bukan sekadar gosip. Pak Surya benar-benar terikat pada perjanjian gaib, sebuah pesugihan yang menuntut tumbal dan darah sebagai imbalan kekayaan. Malam itu, Ardi menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa toko emas Sinar Jaya dibangun di atas perjanjian dengan kegelapan. Dalam hati, Ardi merasa ketakutan sekaligus marah. Ketakutan karena ia tahu posisinya kini berada dalam lingkaran berbahaya, marah karena orang-orang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia sadar, cepat atau lambat, gilirannya akan tiba untuk menjadi bagian dari ritual itu. Dan ketika saat itu datang, ia harus memilih, bertahan dengan resiko mati sebagai tumbal, atau melawan dengan segala cara meski taruhannya nyawa. Beberapa hari setelah malam Jumat Kliwon itu, suasana toko emas Sinar Jaya terlihat normal seperti biasa. Pelanggan tetap ramai, pegawai sibuk melayani, dan Pak Surya tampak tenang dengan wajah dinginnya. Namun, ada satu hal yang mengganggu Ardi. Seorang pegawai senior bernama Roni, yang sebelumnya cukup akrab dengannya, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Tidak ada penjelasan resmi dari Pak Surya, hanya ucapan singkat bahwa Roni sudah berhenti. Semua pegawai lain menerima begitu saja, seolah itu bukan hal yang aneh. Ardi mencoba menanyakan lebih jauh. Kemana dia pindah kerja? Apa dia tidak pamit? Tanyanya pada rekan lain. Namun, jawaban yang ia dapat selalu sama, senyum kaku dan bahu yang terangkat tanpa kata. Seakan ada tembok bisu yang memisahkan semua pegawai dari kenyataan sebenarnya. Tidak ada yang berani membicarakan Roni, apalagi mencari tahu. Hal itu justru membuat rasa penasaran Ardi semakin besar. Malamnya, Ardi tidak bisa tidur. Bayangan wajah Roni terus menghantui pikirannya. Ia teringat kembali pada malam ritual yang diam-diam ia saksikan.
Jeritan samar yang terdengar dari ruang bawah tanah seolah memiliki suara yang mirip dengan Roni. Jangan-jangan, gumamnya, tubuhnya merinding sendiri. Ia mencoba menepis pikirannya, tapi semakin ditolak, semakin jelas pula bayangan itu muncul. Keesokan harinya, Ardi nekat mencari dokumen lama di laci kantor yang jarang dibuka. Ia menemukan daftar pegawai yang pernah bekerja di toko emas Sinar Jaya. Anehnya, hampir semua nama hanya tercatat selama setahun. Tidak ada catatan pengunduran diri, tidak ada alamat, bahkan tidak ada surat rekomendasi seperti lazimnya pegawai keluar dari pekerjaan. Nama mereka berhenti begitu saja, seperti terhapus dari kehidupan. Saat menelusuri catatan itu lebih jauh, Ardi menemukan pola yang menakutkan. Setiap tahun, jumlah pegawai selalu tetap, meski wajahnya berganti. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Jika ada yang baru masuk, pasti ada yang lama menghilang. Ia menarik napas panjang, rasa ngeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Semua yang hilang mungkin bukan berhenti, melainkan dijadikan tumbal dalam ritual pesugihan Pak Surya. Malam itu, Ardi bermimpi buruk. Ia berada di ruang bawah tanah yang gelap, melihat Roni terikat rantai emas dengan tubuh penuh luka. Roni menatapnya dengan mata memohon, mulutnya bergetar mengucap kata, "Lari," sebelum terlambat. Namun sebelum Ardi bisa menolongnya, sosok hitam tinggi besar muncul dari kegelapan dan menarik tubuh Roni ke dalam bayangan. Ardi terbangun dengan jeritan tertahan, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Sejak saat itu, Ardi tidak bisa lagi bekerja dengan tenang. Setiap pelanggan yang datang, setiap emas yang ia sentuh, semua terasa kotor karena ia tahu ada darah yang menempel di balik kilauannya. Ia mulai melihat bayangan samar Roni di cermin etalase, atau mendengar suaranya berbisik di sela-sela kesunyian. Entah itu halusinasi atau pertanda, Ardi yakin satu hal, dirinya kini sudah menjadi bagian dari lingkaran kegelapan itu, dan mungkin sebentar lagi ia yang akan menghilang. Namun, di balik ketakutannya, ada tekad yang perlahan tumbuh. Ardi tidak ingin bernasib sama seperti Roni dan pegawai lainnya. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini, meski ia tahu taruhannya adalah nyawa. Dengan hati bergetar, ia berjanji pada dirinya sendiri, rahasia kelam toko emas Sinar Jaya harus terbongkar, dan ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenarannya. Arif kini semakin yakin bahwa toko emas milik Pak Rendra bukan sekadar tempat usaha biasa. Malam demi malam, suara-suara asing semakin jelas terdengar, dan bau anyir darah seringkali tercium samar dari balik pintu besi yang selalu terkunci rapat. Ia mencoba bertanya pada rekan kerjanya yang lebih senior, namun semua hanya diam atau pura-pura tidak mendengar. Seolah ada ketakutan besar yang mengikat mulut mereka. Arif sadar, ia tidak boleh gegabah, karena sekali salah langkah, ia bisa menjadi bagian dari misteri mengerikan yang sudah menelan banyak korban. Pada suatu malam menjelang bulan Suro, Arif memberanikan diri mengikuti Pak Rendra secara diam-diam. Ia melihat sang majikan membawa sebuah kotak kayu hitam berukuran besar menuju ruangan bawah tanah. Dengan langkah perlahan, Arif mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Pemandangan yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Ruangan itu penuh dengan simbol-simbol kuno, lilin hitam menyala, dan seekor ayam hitam disembelih di atas altar batu. Pak Rendra berdoa dengan suara berat, memanggil sesuatu yang tak kasat mata. Arif terperangah ketika melihat bayangan besar menyerupai sosok hitam tinggi muncul di dinding, seolah menjawab doa Pak Rendra. Suara itu bergema, menyeramkan, seakan berasal dari perut bumi. Tumbal sudah waktunya, begitu yang terdengar samar di telinga Arif. Tubuhnya gemetar hebat, ia segera menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Ia sadar, apa yang ia dengar adalah perjanjian antara Pak Rendra dan makhluk gaib yang menjadi sumber kekayaannya. Keesokan harinya, suasana toko tampak biasa. Pelanggan ramai berdatangan, Pak Rendra tersenyum ramah seakan tidak ada yang terjadi semalam. Namun bagi Arif, senyuman itu kini tampak mengerikan, menyimpan rahasia kelam yang hanya sedikit orang tahu.
Ia memperhatikan satu pegawai bernama Sinta, yang tampaknya menjadi target berikutnya. Sejak pagi, Sinta sering dipanggil Pak Rendra ke ruang belakang dengan alasan pekerjaan. Setiap kali keluar, wajahnya terlihat pucat dan matanya penuh kebingungan. Arif mencoba memberi isyarat kepada Sinta untuk berhati-hati. Namun gadis itu hanya tersenyum samar, seakan menolak percaya pada kekhawatiran Arif. Pak Rendra orang baik, aku yakin semua cuma salah paham, begitu kata Sinta lirih ketika Arif menyinggung soal suara-suara aneh di malam hari. Arif hanya bisa menghela napas panjang, merasa frustasi karena sulit meyakinkan rekan kerjanya. Malam itu, Arif sengaja tidak tidur. Ia menunggu dengan jantung berdebar ketika mendengar langkah-langkah kaki berat menuju ruang bawah tanah. Kali ini, suara yang dipanggil Pak Rendra terdengar lebih marah dan menuntut. Kau janji, satu lagi. Jika tidak, kau yang akan kami ambil. Gema suara itu memenuhi ruangan, meski Arif hanya mendengarnya dari balik dinding. Ia melihat dengan ngeri ketika Pak Rendra menarik tangan Sinta yang berusaha menolak masuk ke ruang ritual. Arif tak tahan lagi. Ia segera berlari keluar dari tempat persembunyian, menabrakkan diri ke pintu ruangan itu dengan sekuat tenaga. Sinta menjerit ketakutan, sementara Pak Rendra tampak terkejut melihat keberanian Arif. Lilin-lilin padam seketika, dan suara makhluk gaib itu berubah menjadi raungan marah yang mengguncang dinding. Kalian berani menghalangi perjanjian suci, teriaknya dengan suara parau. Dalam kekacauan itu, Arif menggenggam tangan Sinta dan menariknya keluar. Mereka berlari sekuat tenaga menuju pintu depan toko, meski hawa panas dan dingin silih berganti menyerang tubuh mereka. Pak Rendra mengejar sambil berteriak histeris, matanya merah menyala tak seperti manusia biasa. Malam itu, rahasia pesugihan yang selama ini tersembunyi akhirnya tersingkap di depan mata Arif, dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Arif dan Sinta berlari secepat mungkin meninggalkan toko emas itu. Nafas mereka memburu, jantung berdetak seolah ingin pecah. Malam terasa semakin pekat, jalanan sepi, dan suara teriakan Pak Rendra masih menggema di telinga mereka. Sesekali terdengar suara langkah kaki mengejar, padahal ketika menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Sinta menangis ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Arif, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau sembunyikan dariku? Tanyanya lirih. Arif tidak menjawab, ia hanya menggenggam tangan Sinta lebih erat, berusaha menenangkan meski dirinya pun hampir kehilangan kendali. Setelah berlari cukup jauh, mereka bersembunyi di sebuah musola kecil di ujung desa. Lampu minyak remang-remang di pojok ruangan memberi sedikit rasa aman. Arif akhirnya menceritakan apa yang ia lihat selama ini, ritual, darah, suara makhluk gaib, hingga perjanjian pesugihan yang menuntut tumbal setiap tahun. Sinta terdiam, wajahnya pucat pasi, air matanya menetes deras. Jadi, aku yang akan dijadikan tumbal. Suaranya bergetar. Arif mengangguk pelan, hatinya hancur karena harus mengatakan kebenaran pahit itu. Malam semakin larut, namun suasana musola bukannya menenangkan, malah semakin mencekam. Angin dingin masuk melalui celah-celah jendela, membuat lampu minyak bergoyang dan nyaris padam. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu, diikuti bisikan lirih memanggil nama Sinta. Suara itu bukan milik manusia, terdengar serak dan berat, membuat bulu kuduk mereka meremang. Arif segera berdiri, menggenggam sebilah kayu yang ia temukan di pojok ruangan, bersiap menghadapi apapun yang masuk. Namun pintu itu tidak pernah terbuka. Sebaliknya, suara ketukan berubah menjadi tawa keras yang menggema di seluruh ruangan. Suara itu jelas berasal dari makhluk yang sama dengan yang ia dengar di ruang bawah tanah toko emas. Tidak bisa lari, tumbal harus dipenuhi, begitu suara itu bergema. Sinta menutup telinganya sambil menjerit, sementara Arif mencoba menenangkan dirinya agar tidak panik. Ia sadar, melawan makhluk semacam itu dengan tenaga manusia hanyalah sia-sia. Keesokan paginya, warga desa menemukan Arif dan Sinta di musola dalam keadaan lemah.
Beberapa orang segera membawa mereka pulang. Namun, cerita yang Arif sampaikan pada warga membuat suasana desa geger. Banyak yang sudah lama curiga dengan toko emas Pak Rendra, tapi mereka tak punya bukti. Kini, kesaksian Arif dan kondisi Sinta menjadi pembicaraan besar yang mengguncang desa. Beberapa orang mulai menghubungkan hilangnya pegawai-pegawai lama dengan kisah yang dibongkar Arif. Pak Rendra sendiri tidak tampak di toko hari itu. Toko emasnya tertutup rapat, pintu digembok dari dalam, dan tidak ada aktivitas sama sekali. Warga yang mencoba mendekat mengaku mencium bau anyir darah dan mendengar suara tangisan samar dari dalam. Rasa takut bercampur marah menyelimuti hati warga. Sebagian ingin melapor ke pihak berwajib, sebagian lagi yakin masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan cara spiritual, bukan hukum. Malam harinya, desa menjadi mencekam. Anjing-anjing melolong bersahut-sahutan, dan beberapa warga melihat bayangan hitam besar melintas di atap rumah. Sinta yang masih trauma terus menggigil, seakan merasakan makhluk itu masih mengejarnya. Arif duduk di sampingnya, bertekad menjaga Sinta bagaimanapun caranya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahaya masih mengintai, dan Pak Rendra belum menyerah begitu saja. Di saat semua orang gelisah, seorang kiai tua bernama Kiai Mahfud datang menawarkan bantuan. Dengan wajah tenang namun serius, ia berkata, ini bukan sekadar pesugihan biasa. Perjanjian yang dibuat Pak Rendra terlalu dalam. Jika tidak segera diputus, bukan hanya pegawai yang jadi korban, tapi seluruh desa bisa terjerat. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Arif menatap kiai itu dengan penuh harapan, sadar hanya orang yang paham dunia gaib yang bisa melawan kegelapan yang kini mengincar mereka. Kiai Mahfud mengajak Arif dan Sinta ke rumahnya malam itu juga. Rumah kayu sederhana itu terasa hangat, penuh dengan kitab-kitab tua dan wewangian kemenyan yang menyala di pojok ruangan. Malam ini kita akan berhadapan langsung dengan kekuatan yang mengikat Pak Rendra, ujar Kiai Mahfud tegas. Arif mengangguk meski jantungnya berdebar hebat, sementara Sinta hanya bisa menggenggam tangan Arif erat-erat, wajahnya masih diliputi ketakutan. Mereka duduk melingkar, dan Kiai mulai membaca doa-doa dengan suara lantang, seakan membangun benteng gaib di sekitar mereka. Tak lama kemudian, angin kencang berhembus masuk ke dalam rumah meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Api lampu minyak bergoyang liar, hampir padam. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa mengerikan yang sama seperti yang mereka dengar di musola. Kalian pikir bisa melawanku? Tumbal sudah dijanjikan. Raung suara itu. Bayangan hitam besar mulai membentuk wujud samar, tinggi menjulang dengan mata merah menyala. Arif menahan napas, tubuhnya gemetar, sementara Sinta bersembunyi di belakangnya. Kiai Mahfud berdiri tegak, melawan dengan bacaan doa yang semakin keras. Suasana ruangan berguncang, dinding berderak seperti akan runtuh. Bayangan hitam itu menjerit, seakan terbakar oleh bacaan doa. Namun, tiba-tiba muncul sosok Pak Rendra dengan wajah pucat dan mata merah. Ia berteriak histeris, hentikan. Jangan usir dia. Tanpa dia, aku bukan siapa-siapa. Tangannya gemetar, tapi tubuhnya dipenuhi hawa hitam pekat yang jelas bukan milik manusia biasa. Arif melangkah maju, mencoba bicara pada majikannya itu. Pak Rendra, sadarlah. Semua ini sudah cukup. Berapa banyak orang yang harus mati hanya demi kekayaan? Suaranya parau tapi penuh keberanian. Namun, Pak Rendra hanya tertawa pahit, kalian tidak mengerti. Aku sudah terlalu jauh. Kalau aku berhenti, aku yang jadi tumbalnya. Bayangan hitam di belakangnya semakin menguat, seakan siap merenggut nyawanya. Pertarungan batin terjadi. Kiai Mahfud melanjutkan doanya, kali ini lebih keras, memanggil cahaya Tuhan untuk memutus ikatan perjanjian. Suara menggelegar memenuhi ruangan, membuat Pak Rendra mengerang kesakitan. Bayangan hitam itu menjerit marah, tubuhnya mulai terpecah-pecah seperti asap hitam yang terbakar. Sinta menangis, menutup matanya, sementara Arif berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Tiba-tiba,
Pak Rendra roboh ke lantai, tubuhnya bergetar hebat. "Ampuni aku," lirihnya sebelum tubuhnya terdiam kaku. Bayangan hitam itu mengeluarkan jeritan terakhir sebelum akhirnya lenyap terbakar cahaya doa. Suasana rumah kembali hening, hanya suara tangis Sinta dan nafas berat Arif yang terdengar. Kiai Mahfud menutup doa dengan wajah penuh kelelahan, namun matanya menunjukkan keteguhan. Keesokan paginya, kabar kematian Pak Rendra menyebar ke seluruh desa. Toko emasnya ditutup untuk selamanya, dan warga akhirnya percaya bahwa semua cerita tentang pesugihan itu benar adanya. Mereka berterima kasih pada Arif, Sinta, dan terutama Kiai Mahfud yang telah menyelamatkan desa dari ancaman gaib yang bisa saja menelan lebih banyak korban. Namun, meski makhluk itu sudah pergi, bayangan ketakutan masih menyelimuti hati warga. Arif dan Sinta memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka sadar, terlalu banyak kenangan kelam yang membekas. Saat berjalan meninggalkan rumah Kiai Mahfud, Arif menatap langit pagi yang cerah dan berbisik pada dirinya sendiri, semoga ini benar-benar berakhir. Namun jauh di lubuk hatinya, ia masih dihantui pertanyaan, benarkah ikatan itu sudah putus selamanya, atau suatu saat makhluk itu akan kembali menagih perjanjian yang belum tuntas. Perjanjian dengan kegelapan memang bisa memberi kekayaan, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Darah, nyawa, dan ketakutan yang tak pernah berakhir. Pak Rendra mungkin sudah tiada, tapi bisik-bisik gaib di toko emas itu masih sering terdengar. Seolah ada yang menagih janji lama. Dan warga desa pun percaya bahwa siapapun yang mencoba membuka kembali toko itu akan menjadi korban berikutnya. Karena dalam dunia gaib, tidak ada perjanjian yang benar-benar berakhir. Apakah Anda berani melewati depan toko emas itu sendirian?